slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Baru 2 hari ditinggal Marc Marquez, Honda sumringah lagi usai perubahan positif di tes MotoGP Valencia. Luca Marini melesat sukses masuk 10 besar. Honda tidak memerlukan waktu lama untuk mengubah atmosfer di dalam tim menjadi kembali positif setelah kepergian ujung tombak, Marc Marquez. Setelah momen haru karena harus berpisah dengan pembalap juara yang telah menghadirkan berbagai sukses selama 11 tahun, Honda menatap era yang baru pada MotoGP. Honda sedang membawa misi untuk memulihkan martabat mereka sebagai pabrikan tersukses di ajang balap motor Grand Prix. Krisis berkepanjangan memang dialami Honda, setidaknya sejak 2020. Talenta besar Marquez yang biasanya menjadi juru selamat pun tak lagi mampu menutup borok Honda yang tenggelam karena masalah-masalah kecil yang akhirnya menumpuk. Fakta bahwa pendekatan Honda dalam pengembangan yang masih tradisional, progresif alih-alih agresif, membuat perubahan sulit untuk dilihat dalam waktu dekat. Inilah salah satu alasan kenapa Marquez akhirnya pindah. Dengan usianya yang sudah melewati 30 tahun, dia tidak punya waktu lagi untuk menunggu. Meski demikian, aura positif justru terlihat hanya 2 hari setelah MotoGP 2023 selesai di mana Honda untuk kedua kalinya secara beruntun menjadi juru kunci klasemen pabrikan. Dalam tes MotoGP Valencia yang berlangsung di sirkuit Ricardo Tormo pada Selasa, 28 November 2023 kemarin, para pembalap Honda merasakan peningkatan nyata. Nada-nada optimisme bahkan juga meluncur dari mulut manajer tim Honda, Alberto Puig, yang lebih sering terlihat tanpa emosi. Sepertinya, sensasi secara keseluruhan dari motornya, cukup berbeda, ujar Puig dalam wawancara dengan MotoGP.com. Sensasinya berbeda dalam arti yang bagus. Terkadang beberapa hal berbeda tetapi bisa berbeda yang buruk atau berbeda yang baik. Hari ini berbeda yang baik. Pada akhirnya tak hanya Marc Marquez yang sumringah karena menemukan kembali semangatnya setelah tampil cepat, dan dalam waktu yang singkat, dengan motor barunya yaitu Ducati. Seperti diberitakan Derace, antusiasme besar juga ditunjukkan oleh Joan Mir. Hanya rookie, Pedro Acosta, yang mampu menandingi semangat positif juara dunia 2 kali itu. Bahkan respons yang hanya cukup senang dari Puig tidak disangka oleh Mir. Sejujurnya, saya sangat senang. Ini pertama kalinya saya bisa merasakan sebuah perbedaan sejak saya datang, ucap Mir yang baru bergabung dengan Honda pada 2023. Itu tentang sesuatu yang benar-benar bekerja dengan lebih baik. Hasilnya, waktu lap yang diharapkan datang. Saya bisa membuat kecepatan yang bagus, setiap kali masuk ke lintasan, saya bisa tampil kuat, dan di sepanjang hari. Peningkatan yang dipuji Mir adalah grip dan respons ban depan yang lebih baik sehingga dia tahu kapan motornya terancam mengalami selip. Selain itu pembaruan aerodinamika juga membawa dampak positif. Kendati calon motor RC213V yang baru terlihat lebih besar, Mir justru merasakannya lebih ringan. Itu sedikit membantu dalam menikung, untuk berhenti. Semua hal yang bisa terbantu karena motor yang lebih ringan, tukas Mir. Jadi itu hanya menjadi sebuah keuntungan. Lalu, sejujurnya, pada pagi hari saya khawatir karena dengan semua angin di sini terkadang hasilnya berbeda antara mencoba dan membuat perbandingan yang baik. Bahkan dengan kondisi berangin saya bisa segera merasakan peningkatan. Dan sejujurnya itu sangat baik. Run terakhir juga sangat baik dengan menggunakan ban lama, bisa melaju di 1 menit 30 detik bawah membuat saya senang karena itu waktu lap yang dibutuhkan untuk bersaing di depan. Komentar dari Mir sayangnya menjadi satu-satunya feedback yang terdengar ke hadapan publik. Dua pembalap baru yaitu MotoGP Marini di Repsol Honda dan Johann Zarco di LCR masih terkekang kontrak lama mereka sehingga tidak bisa berkomentar. Rider lainnya, Takaki Nakagami, belum bisa memaparkan secara detail setelah kecelakaan yang dialami Zarco makin membatasi waktunya dengan motor yang baru. Motor baru Honda difokuskan untuk dijajal Mir, Marini, dan Zarco. Padahal Nakagami kini paling berpengalaman dengan RC213V karena berlomba dengan motor yang sama sejak 2018. Motornya sangat ringan dan jauh lebih lincah dan saya menyukai kinerja mesinnya. Impresinya bagus. Saya bisa merasakan beberapa potensial, tambahnya. take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna
hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Fabio Di Giannantonio gabung tim Valentino Rossi, siap gaspol di tes Valencia. Ada kabar baik dari pebalap Gresini Ducati, Fabio Di Giannantonio. Setelah dikabarkan tak memiliki tim untuk MotoGP 2024, kini ada perkembangan dari pebalap nomor 49 itu. Manajer Fabio Di Giannantonio, Diego Tavano menyatakan ada sesuatu terjadi usai kemenangan Di Gia di MotoGP Qatar pekan lalu. Tavano mengaku pihaknya sedang melakukan pembicaraan dengan VR46 Racing Team. Saya akhirnya melihat titik terang setelah periode yang cukup sulit, penderitaan ini tidak mudah untuk dijalani, ucap Diego Tavano dikutip pikiranrakyat.com dari Crash pada Jumat tanggal 24 November tahun 2023. Lebih lanjut, Tavano menyatakan jika tadinya VR46 Racing Team ingin merekrut rider Moto2, Fermin Aldeguer. Tapi ternyata tak mudah mendapatkannya. Di sisi lain, pemilik tim Moto2 Speed Up, Luca Boscoscura ingin mempertahankan posisi Aldeguer. Bahkan muncul isu jika sang pebalap dapat tawaran kursi pramak Ducati di MotoGP 2025. Saya rasa ada kemungkinan. Kami ngobrol dulu dengan VR46. Saya optimis, ucap Diego Tavano. Tanggapan Di Gia sendiri mengaku bangga dengan torehannya. Apalagi setelah kemenangan indahnya di sirkuit Lusail, ia dibela langsung oleh bos Ducati, Paolo Ciabatti. Saya sangat bangga atas kata-kata Paolo, dia selalu baik kepada saya. Saya senang, ujar Giannantonio. Meskipun masih belum mendapatkan tim untuk MotoGP musim depan, Di Gia mengaku optimis akan dapatkan tim balap. Bahkan ia sudah mempersiapkan baju balap untuk ikuti tes Valencia usai musim 2023 berakhir. Namun, bisa dikatakan bahwa saya datang ke sini membawa baju balap dan helm untuk tes pada Selasa. Kami sedang mengerjakan suatu hal yang keren. Kami punya peluang bagus untuk ikut tes pada Selasa, juga punya peluang lebih besar untuk tetap ada di grid tahun depan, ujarnya. Di Gia memang belum resmi bergabung dengan VR46 Racing Team. Tapi ia sudah memberikan kode keras gantikan Luca Marini yang pindah ke Repsol Honda. Mereka VR46 Racing Team bergabung di Moto3, lalu ke Moto2, dan MotoGP. Mereka selalu tampil baik di setiap kelas. Jadi, ini berarti mereka tim yang sangat baik. Ini bisa jadi pengalaman dan tantangan mengagumkan. Ini juga akan jadi kans baik bagi saya untuk belajar banyak hal, ucapnya. Kode keras bela tim Valentino Rossi, Fabio Di Giannantonio siapkan baju balap untuk tes Valencia. Fabio Di Giannantonio sumringah menghadiri jumpa pers MotoGP Valencia di sirkuit Ricardo Tormo, Spanyol, Kamis 23 November 2023. Ia memberi kode keras akan bergabung dengan Muni VR46 Racing Team karena membawa baju balap khusus untuk tes pramusim pada tanggal 28 November tahun 2023 nanti. Usai terdepak dari Gresini Racing untuk memberi jalan kepada Marc Marquez, nasib Di Gia sempat terkatung-katung. Sempat jadi opsi Repsol Honda, ia malah kalah saing dengan Luca Marini. Ia juga sempat dapat penolakan dari VR46, yang mengaku lebih menginginkan rider muda dari Moto2. Namun, VR46 tampaknya berubah pikiran sepekan terakhir, terutama di Qatar, usai Giannantonio naik podium di sprint dan meraih kemenangan sensasional di Grand Prix. Meski belum ada pengumuman resmi dari VR46, Giannantonio mengaku kansnya bertahan di MotoGP kini membesar. PD bakal ikut tes Valencia. Giannantonio juga mengaku tersentuh oleh kata-kata Sporting Direktor Ducati Corse, Paolo Ciabatti, yang merasa tak terima bahwa rider Italia itu tak punya tim pada 2024. Saya sangat bangga atas kata-kata Paolo, dia selalu baik kepada saya. Saya senang, ujar Giannantonio. Namun, bisa dikatakan bahwa saya datang ke sini membawa baju balap dan helm untuk tes pada Selasa. Kami sedang mengerjakan suatu hal yang keren. Kami punya peluang bagus untuk ikut tes pada Selasa, juga punya peluang lebih besar untuk tetap ada di grid tahun depan, lanjutnya. Giannantonio belum mau gamblang mengaku akan membela VR46. Namun, ia tak memungkiri bahwa bergabung dengan skuad Valentino Rossi, meski ia bukan anggota VR46 Riders Academy, merupakan sebuah kehormatan. Pasalnya, tim tersebut langsung garang sejak menjalani debut MotoGP pada 2022.
Kagumi kinerja VR46 Racing Team. Mengingat motor itu adalah satu-satunya motor yang tersedia, jadi sekalinya Luka merilis pengumuman resmi, ujar Gian Antonio sembari tertawa. Sudah jelas mereka tim hebat. Saya tak pernah menepis fakta bahwa kinerja mereka di balik layar, termasuk lewat akademi, sangat menakjubkan. Mereka bergabung di Moto3, lalu ke Moto2, dan MotoGP. Mereka selalu tampil baik di setiap kelas. Jadi, ini berarti mereka tim yang sangat baik. Ini bisa jadi pengalaman dan tantangan mengagumkan. Ini juga akan jadi kans baik bagi saya untuk belajar banyak hal, tutupnya. Meski bukan merupakan anggota VR46 Riders Academy, Gian Antonio sendiri sering diundang oleh Rossi untuk mengikuti balapan flat track, La 100 km dei Campioni, yang digelar setiap akhir tahun di Motor Ranch, Tavulia, Italia. Keputusan bos Honda Jepang, Davide Brivio dalam list teratas rumor pengganti Alberto Puig 2024. Tanpa kita ketahui ternyata selain perubahan pembalap di mana Marc Marquez akan berpisah dengan HRC di akhir musim ini, bisa dibilang perombakan struktural besar-besaran memang sedang melanda HRC MotoGP. Dimulai dari Takeo Yokoyama yang digantikan oleh sosok berpengalaman dari Suzuki yakni Ken Kawauchi, lanjut hilangnya sosok Shinichi Kokubu yang sementara digantikan oleh Sato San plus rumor next penggantian Kuwata. Dan hal itu tidak hanya berhenti di sana. Perintilan kecil akar rumput dari tim menyebutkan bahwa Javier Ortiz mengikuti Marc ke Gresini Racing. Lalu manajer marketing Repsol Honda, Hector Martin, kini pindah ke klub sepak bola RCD Mallorca dan mengambil posisi direktur komunikasi dan media di sana. Kalau sudah hampir semua begini banyak netizen mengarahkan pandangan ke sosok Alberto Puig yang walaupun kata Marc Marquez merupakan sosok yang sangat disukai pembalap, namun di mata netizen memang berlumuran tragedi besar kegagalan memimpin Honda. Alberto Puig sendiri mengatakan masih memiliki kontrak dengan HRC sampai dengan akhir tahun 2024. Saya punya kontrak untuk tahun 2024, Anda harus bertanya kepada mereka di atas sana, tambahnya sambil menunjuk ke lantai pertama truk kantor HRC, tempat para manajer puncak HRC Jepang berada. Terlepas dari klarifikasinya di atas padok MotoGP Valencia 2023, riuh rendah bergosip mengenai rencana restrukturisasi yang juga akan menyentuh Puig. Sementara ini informasi unofficial yang paling kencang suaranya menyebutkan bahwa sosok Davide Brivio berada di list teratas jika benar Alberto Puig akan digantikan. Dan ini jelas akan membuat HRC sangat bernuansa Suzuki. Bisa dibayangkan akan ada Trisula Joan Mir, Ken Kawauchi serta Davide Brivio di masa depan HRC. Namun begitu, ketika dikonfirmasi mengenai rumor ini, Davide menjawab apakah saya akan mempertimbangkan tawaran pekerjaan. Sulit untuk menjawabnya karena saya harus tahu siapa yang bertanya dan apa kemungkinan tawarannya. Saya tahu ada spekulasi saat ini, tapi saya punya pekerjaan di Alpine untuk tahun depan. Saya senang di sini dan saya tidak memikirkan pekerjaan lain, posisinya akan diganti. Kemungkinan Alberto Puig akan dimutasi, menyeberang ke WSBK HRC tim sebagai pengganti Leon Camier.